Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ayatullah Nur di channel Ayatullah Nur. Di video kali ini saya akan mereview, saya akan berbagi cerita, saya akan berbagi pengalaman, dan saya akan berbagi informasi tentang apa saja yang saya dapatkan selama saya bergabung di Satuan Karya Pramuka Bahari Pangkalan TNI Angkatan Laut Malang. Awal dari tahun 2017 ketika saya masih kelas 10 SMA ya. Ketika itu bulan Desember 2017 saya mengikuti event pramuka tingkat se-Jawa Timur, yaitu perkemahan Jumat Sabtu Minggu Saka Dirgantara Pangkalan TNI AU ABD Saleh Malang. Saya dari kuartir cabang Kota Malang. Kebetulan kuartir cabang Kota Malang pada saat itu mengirimkan, seingat saya, adalah 3 sangga putra ya, 3 regu putra. Nah, kebetulan saya adalah pimpinan sangga dari salah satu sangga tersebut. Kemudian kami berkemah selama 3 hari 2 malam di sebuah tanah lapang, di sebelahnya landasan pesawat, sebelahnya hanggar di Pangkalan TNI AU sana itu. Ya, banyak materi dan kegiatan yang kami dapatkan di sana, mulai dari pengenalan pesawat, kemudian aeromodeling, sharing, pengenalan Saka Dirgantara, outbound, dan sebagainya. Kemudian karena kami 3 hari 2 malam di sana dikenalkan sampai sedekat mungkin dengan dunia aviasi, kan begitu istilahnya. Dengan dunia aviasi kami merasa, wah, Saka Dirgantara ini keren ya gitu. Saya dan teman-teman saya tuh merasa Saka Dirgantara ini sangat menyenangkan lah gitu untuk kita ikuti gitu. Karena Saka Dirgantara ini urusannya dengan pesawat gitu. Dan kebetulan di Malang juga ada pangkalan TNI Angkatan Udaranya, ada bandaranya, jadi kita bisa kan gitu. Akhirnya pada saat itu saya berinisiatif untuk bertanya ke salah satu panitia. Mohon maaf, Ibu, apakah Saka Dirgantara di Abdul Rahman Saleh ini dibuka pendaftaran ya untuk anggota? Nah, kebetulan ya, sayang sekali pada saat itu beliau adalah salah satu anggota tentara ya, mungkin di sana saya nggak tahu, karena pada saat itu beliau pakai kaos biasa gitu. Dia menjawab, mohon maaf ya Mas ya, tahun ini Saka Dirgantara untuk Pangkalan Abdul Rahman Saleh tidak dibuka pendaftaran. Akhirnya saya sama teman saya itu merasa ya gimana lagi ya, pasrah ya, eman ya gitu ya. Kemudian selang 2 minggu setelah kegiatan di Abdul Rahman Saleh kami mendapatkan informasi bahwasanya Saka Bahari dari Pangkalan TNI AL Malang ya. Kepanjangan kalau saya ngomong Pangkalan TNI AL Malang ya. Kalau kami dari Angkatan Laut itu sukanya nyingkat-nyingkat Lanal Malang ya, gitu. Bahwa Saka Bahari Lanal Malang itu membuka pendaftaran. Akhirnya teman saya mengajak saya untuk, ya ayolah daftar Saka Bahari, daripada nggak ngapa-ngapain di rumah, daripada kamu nggak berlatih berorganisasi gitu, daripada nganggur. Saya pertamanya mikir, wah, Saka Bahari ya, laut ya, laut itu biasanya panas gitu. Dan saya sebenarnya juga nggak suka dengan laut. Kemudian saya juga bertanya-tanya, loh, kok bisa ya ada Saka Bahari ya di Kota Malang? Lautnya di mana? Kan ini Kota Malang, nggak ada laut gitu. Kalau masih di Kabupaten Malang di selatan masih masuk akal lah ada Saka Bahari karena dekat pantai. Ini kota nggak ada gitu. Kemudian saya dikasih tahu bahwa lu ada, bukan laut tapi pangkalannya, Pangkalan TNI AL. Saya dikasih tahu, oh, Lanal Malang itu ternyata di depannya Grafika, depannya SMK 4 ya, depannya SMA 5 gitu. Akhirnya saya berpikir, saya tanya orang tua gimana ya, karena sebenarnya niat saya itu nunggu 1 tahun lagi untuk daftar Saka Dirgantara, barangkali buka ya. Ternyata ya udahlah, daripada nganggur 1 tahun kelamaan, daftar Saka Bahari. Saya daftar,
pada saat itu pendaftarannya di Kuartir Cabang Kota Malang. Kantor Kuarcap Kota Malang itu di Jalan Brawijaya nomor 1A di Splendid. Nah, daftar di situ, ada kakak Saka Baharinya, ya ditanya-tanya biasa. Persyaratan juga dimintai ya. Persyaratan semua lengkap, administrasi. Saya tinggal nunggu kegiatannya. Nah, saya ingat kegiatan hari pertama itu, seingat saya itu jam 5 pagi. Jam 5 pagi, jadi habis subuh di Lanal Malang tentunya. Saya diantar sama kakak saya. Diantar apa? Bawa motor sendiri ya? Bawa motor sendiri kalau nggak salah. Bawa motor. Kemudian masuk pos penjagaan ya, biasa ya. Ini buat kalian yang masuk ke kesatrian tentara, mau tentara darat, laut, udara, polisi. Kalau lewat pos penjagaan, kalau mau masuk kesatrian, kalau kalian bawa motor, turun dari motor biar sopan ya. Jaket dilepas, helm dilepas, gitu. Pakai headset lepas ya, itu biar sopan. Saya tanya pos penjagaan, mohon izin Bapak, saya mau ikut kegiatan Saka Bahari. Saya anggota baru. Oh, kamu anggota baru ya? Ya, silakan ke sana. Bawa sepeda motornya nggak apa-apa. Ini ke parkiran. Ya, saya parkir. Kemudian saya lihat, wah ada teman-teman saya kumpul di sana, ada senior juga. Saya ke senior, izin masuk barisan, diizinkan. Nah, kemudian ya ada yang ini hal yang berkesan di Saka Bahari menurut saya. Ini hari pertama belum ngapa-ngapain ya, masih di absen. Di absen. Sudah kumpul semua, termasuk teman-teman saya yang tadinya ikut Perjusami Saka Dirgantara, yang sama-sama tadinya mau daftar Saka Dirgantara tapi nggak jadi itu ya. Terus saya dipanggil oleh salah satu senior. Yang namanya Ayah angkat tangan, siap. Ayatullah kamu, siap. Kamu jadi Danton. Wah, saya jadi Danton, saya dipilih. Ini hari pertama belum ngapa-ngapain, pikir saya seperti itu ya. Tapi saya ya siap-siap aja. Ya siap secara mental dan spiritual ya begitu ya. Sekedar informasi ya, bahwa saya itu memang jadi pemimpin upacara sudah biasa, jadi pemimpin peleton sudah biasa. SD pemimpin upacara, SMP pemimpin upacara, SMA baru masuk jadwal sekolah pertama kali. Saya dipilih jadi paskibra. Dan saya dipilih oleh senior paskibra saya itu untuk menjadi pemimpin upacara hari kemerdekaan 17 Agustus di sekolah. Jadi pakai pedang pora. Ya gimana lagi ya? Mungkin sudah takdirnya saya jadi sering mimpin upacara begitu. Saya syukuri aja, saya coba. Saya berpikir bahwa ya alhamdulillah ini salah satu langkah saya untuk melatih diri saya menjadi seorang pemimpin. Nah, saya terima perintah senior saya pimpin barisan itu. Kemudian kami disuruh ke lantai 2. Di lantai 2 naik, sudah ada meja tertata rapi, kursi duduknya sendiri-sendiri ya. Di depan ada layar LCD proyektor, ada senior, ada pamong Saka. Lah ini buat yang nggak tahu pamong Saka, berarti belum lihat video saya yang sebelumnya tentang Saka. Lihat habis ini ya, biar tahu pamong Saka itu apa. Nah, acaranya pada saat itu materinya pengenalan Saka Bahari. Tentulah Saka Bahari dikenalkannya apa? Saka Bahari ini Saka yang begini, bawah binaan Lanal Malang, TNI Angkatan Laut. Nah, kemudian dikenalkan kegiatan-kegiatannya apa, kerida-keridanya apa, susunan organisasinya seperti apa. Kemudian setelah materi ya, senior perkenalan. Kan beberapa ada yang belum kenalan dong. Ketua Dewan Saka kenalan. Kemudian ada juga pamong-pamongnya ya, kenalan pamongnya itu. Kemudian pamong-pamongnya itu cerita bahwasanya kalian harus bangga menjadi seorang anggota Saka Bahari, karena Saka Bahari ya, pandu laut adalah pandu pertama yang muncul di dunia. Wah, pandu pertama yang muncul. Saya pertamanya nggak yakin. Beliau ngomong gini itu apa karena beliau anggota Saka Bahari sehingga membesar-besarkan nama Saka Bahari,
atau bagaimana gitu kan ya. Waktu pulang saya cari tahu, ternyata beneran bahwa pramuka di dunia itu yang pertama kali itu adalah pramuka laut, pandu dunia itu, pandu laut. Nah, saya ya seneng banget gitu ya. Wow, ternyata Saka Bahari itu pandu pertama loh gitu. Bapak Baden Powell itu memang adalah seorang jenderal angkatan darat, tapi beliau mendirikan pandu pertama kali adalah pandu laut. Itu memang benar gitu. Justru bukan pandu darat ya, bukan angkatan daratnya yang diawali, tapi pandu laut dulu, pelaut dulu. Karena pelaut itu penjajah. Kok penjajah sih? Penjelajah. Nah, seperti itu. Nah, setelah materi, setelah perkenalan sama mentor ya. Ini saya menyebut mentor karena di angkatan laut itu senior itu panggilannya mentor dan junior itu panggilannya adalah sisun. Jadi mentor sama dengan senior, sisun sama dengan junior. Nah, sama mentor saya diajak keliling ya. Saya tetap yang bariskan karena saya komandan pluton angkatan 26 saya. Baris keliling, ini ruang komandan, kalian kalau lewat sini, ini ruang VIP, harus hormat kalau ketemu siapa saja, nggak cuma komandan. Ketemu orang angkatan harus hormat, harus menyapa, selamat pagi, selamat siang, selamat malam gitu. Nah, kemudian lewat kolam renang, kasih tahu kolam renang ini untuk Saka Bahari gratis, tapi ada syaratnya. Setelah renang harus melakukan kegiatan bersih-bersih di kolam renang ini. Jadi sebagai bentuk terima kasih lah, kerja bakti gotong royong gitu. Ini aula serbaguna. Pada saat itu masih dibangun, sekarang sudah jadi. Ini ruangan VIP, ada ruangan ya VIP kayak guest house gitu. Itu biasanya kalau presiden datang ke Kota Malang nginepnya di situ. Pak SBY pernah nginep di situ. Kemudian ini ruang polisi militer dan sebagainya, ruang dapur juga ada, dapurnya besar kayak barak gitu. Nah, selesai adzan zuhur, istirahat ya, isoma ya, istirahat dulu, belum sholat, istirahat. Setelah saya adzan zuhur kita makan dulu, disuruh makan dulu karena anak-anak sudah tua semua. Makannya itu kita pakai nasi 3T, kita disuruh bawa sendiri. Nasi telur tahu tempe dibungkus pakai kertas minyak ya. Ada tradisinya kalau makan, syukur makan doa langsung makan gitu enggak. Ada tradisinya kami Saka Bahari angkatan laut itu pakai loncengnya kapal yang besar itu loh. Kemudian pakai peluit serang namanya lah. Ini peluit serang. Ini yang punya cuma pelaut, pakainya juga khusus. Pakainya suaranya juga beda. Nah, itu nggak bisa keras-keras ya, ini di rumah ya. Nah, ini ada pemimpinnya juga, ada doanya juga lah. Kemudian setelah itu makan selesai, baru kita sholat juga harus baris ya, walaupun cuma 2 orang, kalau di Lanal Malang harus baris, dibiasakan. Setelah itu dekat asar, adzan asar, baru kita pulang juga baris, keluar itu baris ya, barisan yang orang-orang dulu, terus barisan yang bawa sepeda motor, saya komandannya di penjuru saya itu, hormat kanan, ke penjagaan ya, laporan biasa itu ya. Itu hari pertama ya, berkesan karena menurut saya belum ngapa-ngapain sudah ditunjuk jadi danton gitu. Untuk kegiatan perjalanan saya selama Saka Bahari ya, banyak yang paling tidak bisa saya lupakan, yaitu kegiatan Bintal Juang Remaja Bahari, BJRB. BJRB ini tahun 2018 saya ikutnya di Komando Armada 2 Pangkalan Utama TNI AL 5 Surabaya, Lantama 5 Surabaya ya, Armada 2. Nah, ini kegiatannya ngapain? Berlayar dengan KRI Teluk Inde pada saat itu. KRI itu apa? Kapal Republik Indonesia, kapal perangnya TNI AL ya. Saya pada saat itu KRI Teluk Inde selama berapa hari berlayarnya? 3 hari 2 malam. Nah, saya berlayar pada saat itu di Selat Madura, di bawahnya Suramadu. Di kapal, kegiatannya ngapain aja lah? Ini banyak ini kegiatannya. Kepemimpinan Pancasila, kesadaran bela negara, pengetahuan penyalahgunaan narkoba,
Pramuka Saka Bahari secara luas, sejarah kebaharian, kerukunan umat beragama, psikologi pendidikan, outbound law, pengenalan alat selam, pengenalan KRI, dan joy sailing. Ya, sailing berlayar, joy santai, jadi berlayarnya santai. Enggak, ya. Nah, dilaksanakannya itu pada tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2018 di Lantamal 5 Surabaya. Ini sertifikatnya. Ya. Ini sertifikatnya ada bintang satunya, ini maksudnya yang mengeluarkan adalah Setara Brigadir Jenderal. Tapi kalau di Angkatan Laut itu Laksamana Pertama yang bintang 1. Tuh. Nah, ini acaranya ini untuk Saka Bahari sewilayah Lantamal 5 di ya banyak ya, Jawa Timur itu dan Madura ya. Jadi teman-teman saya banyak di sana. Nah, ada lagi hal yang paling berkesan di BJRB ini selain karena berlayar, yaitu karena seragam ini. Seragam ini hanya dimiliki oleh Saka Bahari Lanal Malang. Kebetulan ceritanya pada saat itu ini promosi ya. Pada saat itu ceritanya di Lanal Malang, para mentor itu menyuruh angkatan 26, angkatan saya untuk berdiskusi. Kalian boleh bikin seragam. Nah, buat seragam, mau nyontoh punyanya seniornya boleh, niru boleh, nggak apa-apa. Menurut saya ya nggak asik banget sih niru-niru plagiat gitu ya, kok nggak kreatif gitu. Akhirnya saya berinisiatif. Saya kebetulan punya usaha, punya bisnis ya, sablon ya. Koneksinya saya ya sudah banyak lah kemana-mana, saudara saya sendiri soalnya. Jadi saya minta tolong saudara saya itu untuk ini mencarikan ide ya, bagaimana caranya supaya Saka Bahari Angkatan 26 itu bisa punya seragam yang ada lorengnya asli punya Angkatan Laut, tapi seragam ini santai gitu. Jadi nggak full loreng, karena kalau kita tahu ya, kalau di Indonesia kalau kita pakai atribut tentara full 100% loreng semua gitu kan, nanti kita kena polisi militer, kan memang nggak boleh gitu. Nah, akhirnya kebetulan saudara saya itu juga seorang tentara, jadi juga sablon, juga tentara. Nggak usah saya sebut pangkatnya, nanti jadi masalah ya. Nah, udah, saya ini sulit, ini ada izinnya, jadi minta izin untuk mengenakan loreng KRI. Loreng KRI ini kan KRI kapal, gambar kapal. Akhirnya dapat izinnya. Nah, idenya itu yaitu ini, pakai kaos bajunya, terus ini lengannya loreng, terus ini ada brevetnya Saka Bahari. Ini khusus ini brevet, jadi nggak syukur buat brevetnya ya. Terus ini nama, belakang ada tulisannya Saka Bahari Pangkalan TNI AL Malang. Masa harus balik-balik ini kan? Nah, udah. Nah, ini ya hak ciptanya Saka Bahari Lanal Malang. Kalau kalian nonton terus kalian pengen buat baju kayak gini, sama kayak gini, nah itu kalian harus izin dulu sama Saka Bahari Lanal Malang. Kalau nggak izin kalian bisa dituntut karena ini hak cipta. Oke? Nah, tuh pada saat BJRB itu seragam ini masih baru, karena masih baru pertama kali dipakai sama anak-anak Saka Bahari Lanal Malang ya. Kemudian kan warnanya cerah, kontras sekali, keren lah pokoknya. Sama bapak-bapak tentara di KRI itu ditanya, ini baju kamu kok bagus sekali ya, beli di mana, pesan di mana gitu. Akhirnya saya cerita lah, saya sambil promosi gitu ya, itu begini pak, pesan di saya itu begini. Wah begitu ya, oke berarti nanti kalau saya ke Malang saya harus pesan ke kamu ya, nggak apa-apa ya, boleh ya. Oh boleh pak, boleh gitu. Ya seneng lah, karena wah ini Saka Bahari Lanal Malang beda sendiri daripada yang lain ya. Anak sekapal itu yang ikut acara BJRB itu semuanya pakai pramuka biasa, seragam pramuka biasa. Kita Saka Bahari pakai ini. Nah, itu BJRB. Kemudian ada juga kegiatan yang lainnya yaitu selam ya, diving. Nah, salah satu teman saya tapi ini cewek pernah mengikuti salah satu kegiatan selam di Pantai Pasir Putih Situbondo, itu Kartini, acara peringatan Hari Kartini, pengibaran bendera dari bawah laut. Nah itu ada videonya di snapgram saya, ada itu. Kalau kalian follow @ayatullahnur__ bisa cari di situ ya. Nah itu di story saya itu ada.
Tapi saya nggak ikut karena itu yang nyelam kan cewek-cewek gitu. Ada Kak yang selam untuk putra? Oh ada, banyak. Tapi saya nggak ikut juga karena nggak bisa waktunya. Saya harus bagi dengan waktu sekolah. Ya. Tuh, kemudian kegiatan-kegiatan jelajah, diklat banyak. Nah, diklatnya ini beda ya. Kalau misalnya kalian biasanya ya diklat pramuka atau apa gitu, kalian nyewa tempat, kalian kemah di sana gitu. Mainstream banget sih. Mohon maaf ya. Kalau kita dari Sakabahari, kita kemahnya diklatnya itu di pantai Posal Sendang Biru, Pos TNI AL Sendang Biru. Nah, di sana ya kegiatan untuk materi pengenalan Sakabahari ya harus ada lah, pasti itu dasar kita. Untuk kegiatan-kegiatan yang lain apakah yang mungkin bisa ditonjolkan untuk promosi lah istilahnya seperti itu? Mendayung perahu karet itu. Kemudian ada lagi apa itu water survival. Nah, water survival. Kemudian ada juga jelajah malam. Nah, ini buat kalian yang ingin menguji nyali ya, yang nggak tanggung-tanggung ya. Kalau biasanya kan jelajah malam tanggung. Nah, kalau Sakabahari ya kalian bisa coba sendiri, gabung aja ke Sakabahari ya, uji nyali beneran gitu. Tapi tetap kita memperhatikan faktor keamanan dan faktor risiko tetap diperhitungkan. Kemudian ya pernah saya waktu diklat itu ya di Posal Sendang Biru, malam-malam jelajah malam ya lewat kuburan, lewat hutan sudah biasa. Terus ujung-ujungnya ke pantai. Jam 1 malam kita dicemplungin ke laut buat peresmian atau disahkan menjadi anggota Sakabahari Lanal Malang. Itu kegiatannya gabung dengan Sakabahari dari Kabupaten Malang. Nah, disiram air laut jadi jam 1 malam ya dingin lah gitu. Angin laut gitu ya. Itu. Nah, kemudian untuk kegiatan di dalam Lanal Malang sendiri ya, itu biasanya yang kita paling sering lakukan adalah kegiatan renang dan pelatihan selam. Nah, singkat cerita, dulu saya waktu masih SMA kelas 1 masih mau daftar Sakabahari ya. Dan setelah daftar Sakabahari itu saya masih belum bisa renang sama sekali. Saya sangat takut dengan air gitu. Pernah di sungai itu bahasa Jawanya kinder, apa itu bahasa Indonesianya ya? Hanyut pernah, hanyut di sungai pernah. Waktu dulu syuting film Si Bolang, saya pernah syuting film Si Bolang kayak ngawur aja. Nah itu, jadi saya ya pernah bertanya-tanya ke mentor apa saya boleh di Sakabahari ini terus-terusan, maksudnya terus gabung di Sakabahari karena saya nggak bisa renang. Loh tenang aja, nanti dilatih renang itu gratis gitu. Karena saya nggak punya uang, kalau latihan renang ini saya tahu di Kota Malang ini 650.000. Akhirnya di Lanal Malang dilatih renang gratis sama mentor saya. Bahkan saya diajari snorkeling atau selam dasar. Selam dasarnya ini alat-alat snorkelingnya, masker ya, melindungi mata. Terus ini snorkel ya, ini buat pernafasan, nafasnya dari mulut ini gitu. Nah, gitu ya, nafasnya gini, jadi lewat mulut gitu. Ini sepaket belinya sama ini, sama kaki katak fin. Nah, ini kaki katak ini dua pasang ya, ini dipasang di kaki ya. Iya, masa dipasang di muka ini ya, pasang kaki. Ini kalau pakai ini kamu renang geraknya cuma gini aja, geraknya sudah majunya udah jauh sekali, cepat banget ini. Nah udah itu. Belinya berapa mas ini? Berapa ya pada saya itu? 1 juta lebih kan? Ya 1 juta kan berapa gitu, saya nggak tahu lupa pokoknya. Ya begitulah. Nah udah. Jadi ya banyak untungnya kalau di Sakabahari ini, kita punya teman banyak jelas, melatih kedisiplinan pasti, melatih keberanian pasti, melatih public speaking kayak gini. Public speaking itu juga dilatih loh di sana. Kalau kalian belum lihat public speaking ya, belum tahu public speaking, berarti belum lihat video saya yang public speaking. Belum lihat video saya yang public speaking, harus lihat ya, habis ini cari. Dilatih renang gratis, dilatih selam gratis gitu ya. Mungkin cukup sekian.
video dari saya. Kalau kalian ada pertanyaan, nah misalnya persyaratan, oh ya persyaratannya apa, harus bisa renang atau harus bisa selam? Enggak, sama sekali enggak. Apa bayar mas? Enggak bayar. Kalau misalnya nanti bayar, mungkin ya untuk makan, biasanya ya untuk makan, untuk apalagi biaya print sertifikat sebagai anggota Saka Bahari, biasanya seperti itu, nggak mahal-mahal. Kemudian anu mas, KTP orang tua, KTP anu, nggak seribet itu ya. Ada tes fisik, tes akademik, misalnya tes kayak tentara, nggak ada, sama sekali nggak ada. Ini kamu daftar pramuka, bukan daftar tentara ya, jadi jangan disamakan kayak tesnya tentara. Bukan berarti karena kita hidupnya di Lanal Malang, di Kesatrian Tentara, maka kita tesnya kayak tentara, enggak, jauh beda. Apalagi ya, pokoknya kalau misalnya kalian ada pertanyaan lain, ada kritik, ada saran, tulis di kolom komentar di bawah. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, video ini informatif, video ini menyenangkan misalnya gitu ya, bisa kalian klik tombol like ya kayak gini, klik sekarang, oke? Nah kalau sudah, klik tombol share, bagikan video ini ke keluarga kalian, sahabat ya, semuanya ini biar tahu Saka Bahari itu apa. Dan jangan lupa untuk berlangganan video dari channel saya itu gratis. Caranya cuma dengan klik tombol subscribe yang warna merah, ada tulisannya subscribe warna merah di bawah, itu diklik, sama tombol loncengnya, notifikasinya, supaya nggak ketinggalan info bahwa video-video saya selalu membuat bahwa channel saya itu selalu membuat video-video yang baru, nanti dapat notifikasinya dari YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Seva Jaya Mahir.